Shalom. Puji Tuhan, kita menikmati ibadah yang luar biasa. Dari awal penyembahan saya melihat malaikat Tuhan terbang tinggi di depan sini dan dia membawa kembali tetap membawa dengan pedangnya yang dahsyat dan dia berkata, "Aku yang akan memimpin kau. Aku sedang memimpin engkau sekarang. Aku sedang bergerak dan engkau juga harus bergerak. Aku yang menerobos dan engkau yang mengikuti. Tuhan sedang bergerak." Sidang jemaat, jadi mari kita terus bergerak juga bersama Tuhan. Di dalam Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-7 mulai. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Nah, judul dari perikop ini adalah bersabar dalam penderitaan. Artinya bahwa setiap orang Kristen pun pasti akan mengalami penderitaan. Hanya kita mengalami penderitaan tidak sendiri. Kita disertai Tuhan. Kita dikuatkan oleh Tuhan. Kita ditolong oleh Tuhan. Nah, ayat yang ke-7 mengatakan, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Wow. Artinya bahwa ketika kita disuruh bersabar berarti ada masalah yang tidak terselesaikan, ada penderitaan ya yang tidak terselesaikan. Dan masalah-masalah ini kemungkinan besar membawa kita kepada keputusasaan. Bahkan mungkin pikiran kita mengatakan, sudahlah cukup sampai di sini. Tetapi firman ini mengingatkan kita, apapun masalah kita, seberat apapun, bahkan mungkin selama apapun hingga saat ini kita mengatakan, sudah begitu lama kok tidak selesai-selesai. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita, bersabarlah. Bukan 1 tahun lagi, bukan 2 tahun lagi, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Ya. Di satu sisi kedatangan Tuhan melalui tanda-tandanya sudah dekat. Di sisi yang lain kedatangan Tuhan tidak jelas. Ya kan? Kita tidak tahu waktu pastinya. Tetapi penghiburan kita adalah pokoknya sudah dekat. Ya, pokoknya sudah dekat. Saya ingat bahwa ketika kita sudah berprinsip sudah dekat, maka kita akan dikuatkan. Ya, kalau Anda lihat atlet-atlet yang sedang berlatih untuk menghadapi kejuaraan, biasanya pelatih itu akan mengatakan 2 lagi, ya 2,5, ya 2/4, ya, tidak langsung 1 selesai, enggak, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Nah, demikian pula kita dalam menghadapi penderitaan, prinsip kita harusnya sudah dekat, sudah hampir selesai. Walaupun hampir selesainya nanti 20 tahun lagi. Ya. Tetapi kan hari demi hari berhasil dilalui. Tetapi kalau pikiran kita, aduh begitu lama, sampai kapan? Kita akan putus asa dan kita akan berhenti. Ya.
Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Jadi ayat ini memastikan kita juga bahwa Tuhan Yesus pasti datang untuk kedua kalinya. Tuhan Yesus pasti datang. Ya. Ada sebuah YouTube yang saya lihat dan itu lucu ya. Kita tidak menjelek-jelekkan agama lain, tetapi ini lucu. Ada pertanyaan begini, bukankah Muhammad adalah nabi terakhir? Ya, dia bilang. Ya, betul. Ya, betul. Tetapi bukankah Isa akan datang nantinya? Dan kedatangannya lagi itu setelah Muhammad. Berarti nabi terakhir siapa? Bingung. Ya. Bingung. Ya. Nah, saya hanya mau katakan bahwa mau Islam, mau Kristen sebenarnya sedang menantikan kedatangan Yesus. Ya. Sebagai hakim, di sini dikatakan bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Ya. Artinya Yesus pasti datang. Sehingga jangan goyah. Jangan sampai kita terpancing untuk berhenti berjalan melangkah dengan iman. Wah, penderitaannya tidak selesai-selesai. Sudahlah, berhenti aja. Jangan. Kenapa? Karena Yesus pasti datang. Ya. Yesus pasti datang. Bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Bukan sampai tahun depan. Bukan sampai 2 tahun lagi, tetapi sampai Tuhan datang. Ya. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar. Nah, petani ini sabar. Sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Petani ini sabar. Kemudian dikatakan, kamu juga harus bersabar. Nah, dikasih contoh, petani itu sabar. Kita bayangkan kesabaran petani. Dia bekerja tanpa menghasilkan. Tetapi dia punya pengharapan, ini pasti menghasilkan. Dia bekerja di tengah teriknya matahari. Tetapi dia terus bekerja. Dia tidak putus asa. Ya. Nah, dari apa yang dilakukan petani ini, kita membayangkan tenaga yang dikeluarkan, keringat yang dikeluarkan, bagaimana petani ini kehausan, bagaimana petani ini kecapean, ya, bagaimana dia beristirahat sebentar, kemudian kalau boleh memilih setelah istirahat seharusnya dilanjutkan tidur, tetapi dia tidak melanjutkan tidur, dia justru melanjutkan kerja. Perbandingannya adalah petani. Kalau mau jujur, pengiringan kita ikut Tuhan, ya, tidak seberat petani kok. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena Tuhan Yesus mengatakan, belajarlah kepadaku, ikutlah kepadaku, kuk yang kupasang itu ringan. Nah, bayangkan kalau kuk yang Yesus pasang kepada kita, perintah-perintah Yesus itu ringan, perjalanan hidup kita di dalam melakukan perintah Tuhan, kata Tuhan itu ringan. Apalagi kita mendapat pengertian bahwa kuk itu dipikul bersama, bukan sendiri, bersama dengan Tuhan lagi. Ya. Oleh karena itu, pengertian ini menghibur kita bahwa petani begitu menderitanya, tetapi dia tidak putus asa. Bisa bayangkan kalau seminggu atau 2 minggu petani bekerja, capek, dan bahkan mungkin sakit, ya kan? Kelelahan, sakit, demam, ya. Tetapi toh dia tetap bekerja. Bagaimana kita dalam mengiring Tuhan? Mungkin penuh penderitaan, disalahpahami, sudah bekerja, sudah menyumbang, tidak dihargai, ya,
memberikan pendapat menurut kita baik, tetapi kok yang diterima pendapat yang kurang baik. Ya. Apakah tersinggung dan tidak mau pelayanan, tidak mau jadi orang Kristen lagi, ya kan? Berhenti dalam iman. Firman Tuhan petang sore hari ini mengatakan, bersabarlah. Sabar. Bukankah kita menanti-nantikan juga lawatan Tuhan? Kadang kita beribadah lawatan Tuhan luar biasa. Kadang sepertinya kok tidak ada apa-apa ya. Kadang kita capek. Dan Pastor Terence mengatakan dalam penglihatannya, dalam karunia makrifatnya, dia katakan 30 tahun yang lalu ada hamba Tuhan yang bernubuat di tempat ini. Tentang kebangunan rohani, tentang lawatan Tuhan. Dan saya berpikir, oh iya 30 tahun sudah. Saya ingat Pak Joko itu menyampaikan nubuatannya di tempat ini. Akan terjadi kebangunan rohani 30 tahun. Kalau kita sudah bertahan 30 tahun, ya, bukankah sedikit lagi? Kan sayang berhenti di tengah jalan. Kan sayang kita kemudian mengatakan, enggak, gereja ini sudah enggak mengasihkan lagi, pindah. Hei, sudah 30 tahun. Seandainya 1 tahun lagi atau 2 tahun lagi terjadi kebangunan rohani. Betapa sayangnya kita berhenti pas menjelang finish. Tetapi bukankah hal seperti ini yang banyak, bahkan dalam usaha pun, berapa banyak yang berhenti, dia tidak tahu bahwa mungkin sebentar lagi, mungkin tokonya akan rame, depotnya akan rame, keburu ditutup. Kenapa? Sudah setengah tahun Pak Yusa, saya usaha kok hanya sedikit, torok terus. Ya kan? Banyak orang berhenti di tengah jalan. Kitab Ibrani mengatakan dalam perlombaan iman itu, kamu belum sampai mencucurkan darah kok. Ya. Belum sampai mencucurkan darah. Jangan berhenti. Justru yang harus dilakukan adalah tanggalkan segala beban. Tanggalkan segala dosa. Ya, artinya, ayo hidup lebih kudus lagi. Kitab Tesalonika mengatakan, kamu sudah hidup kudus, tetapi ayo berusaha lebih kudus lagi. Kitab Hosea mengatakan, kamu sudah mengenal Tuhan, tetapi berusahalah untuk lebih mengenal Tuhan lagi. Nah, kamu sudah berlari, pelari maraton kan sudah berlari. Mungkin 2 jam kan, kurang 2 kilo, ayo tambah kecepatannya, bukan berhenti. Ya. Petani dikatakan menantikan hasil yang berharga. Bahwa penantian kita pun, kita menantikan hal yang berharga. Kemenangan kita, mahkota kehidupan, ada mahkota kebenaran. Kita tidak tahu mahkota kita yang mana, tetapi yang pasti itu adalah penghargaan sungguh-sungguh. Ya. Itu hal yang sangat berharga. Kalau saya perhatikan ketika saya ikut kejuaraan atlet-atlet, sekarang juga binaraga ikut kejuaraan. Saya katakan, aduh, sepertinya kok dibodohi ikut binaraga, ya kan? Biayanya banyak. Steroidnya 3 bulan itu sudah berapa juta, ya kan? Susunya berapa juta. Kemudian makan daging atau ayam sehari 2 kilo. Bayangkan 3 bulan itu berapa? Lebih parah lagi tidak boleh dikasih bumbu. Ya, bayangkan kemudian mending ikan asin. Ya, ini kita dibolak-balik di tengah matahari, ya seperti ikan itu dijemur ya. Ya. Sudah itu kalau juara 1 paling juga 2 juta. Tetapi ketika ditanya, kenapa kok masih ikut? Senang.
bahwa ketika berdiri di panggung, menerima penghargaan dan itu disorai, ditepuk tangan, itu tidak tergantikan oleh apapun. Sidang jemaat. Kita mengiring Tuhan Yesus mungkin puluhan tahun. Kelihatannya kok tidak ada senengnya sih. Tenang. Penghargaan yang terpenting dan terutama bukan di bumi. Kita sedang mengejar penghargaan di surga. Ketika mahkota kehidupan, ketika mahkota kebenaran itu diletakkan di atas kepala kita. Dan kita mendengar, hai hambaku yang setia dan yang benar. Sidang jemaat. Paulus katakan kita tidak mengejar mahkota yang fana. Kita mengejar mahkota yang tidak fana itu. Yang akan disematkan sendiri oleh Tuhan Yesus di atas kepala kita. Petani itu menantikan hasil yang berharga. Dikatakan dari tanahnya dan ia sabar sampai. Nah, kata sabar sampai. Kamu pun juga harus bersabar sampai kedatangan Tuhan. Ya. Jangan berhenti di tengah jalan. Bahkan bukan di tengah jalan sekarang. Jangan berhenti di hampir akhir. Ya. Semakin berat? Iya. Semakin berat. Iya. Tidak ada itu yang namanya ibu hamil mau melahirkan, semakin dekat kehamilan masih bisa bersiul dan bernyanyi. Tidak ada. Kalau mungkin masih 4 bulan, 5 bulan masih bisa nyanyi. Coba mau melahirkan, suruh nyanyi. Kalau tidak bidannya ditendang, ya itu suaminya pun bisa-bisa dicaci maki kan. Ya. Artinya bahwa penderitaan semakin berat, berarti ini akan segera berakhir. Akan selesai. Kamu juga harus bersabar. Bukan hanya bersabar, ya, tetapi meneguhkan hatimu. Berarti ini sudah hampir runtuh sudah. Iya kan? Sudah sabar harus diteguhkan lagi. Kok tidak habis-habisnya ya penderitaan? Belum selesai satu, muncul lagi 2. Iya kan? Engkau harus meneguhkan hatimu. Yakin bahwa ini pun akan selesai. Itu loh. Ya. Ini pun akan selesai. Saya sungguh ingat pengalaman pelayanan saya awal-awal kan. Saya mengatakan pada istri saya, Vin, tahun depan kita pasti diberkati. Karena kita memang kekurangan uang terus. Masa hanya untuk beli sarimi aja harus berdoa, iya kan? Itu kan sudah kebangetan. Ya. Dan tahun depan selesai, mau selesai, Vince katakan, mana? Katanya diberkati tahun depan. Saya jawab lagi, iya tahun depan. Tahun depan hampir selesai, Vince ingat lagi, mana? Katanya tahun depan. Saya bilang, iya tahun depan. Untung saya tidak nyebut tahunnya. Iya, untung hanya tahun depan. Ya. Tetapi toh pada akhirnya semuanya juga berubah. Ya, semuanya juga berubah. Ketika ada orang-orang usul untuk khotbah saya dimasukkan ke YouTube dan itu dimasukkan ke YouTube sama anak-anak kaum remaja tempat ini. Kemudian mereka lihat, aduh om hanya yang lihat hanya 5 om. Saya menghibur mereka. Yang penting kan satu aja ada yang mendengar dan diubahkan itu kan sudah berkat. Kita kan tujuannya bukan supaya terkenal, bukan cari uang. Ya. Tetapi saya sekarang mendengar dikatakan ketika saya ke Semarang. Itu 3 anak gembala itu mengatakan, Pak, saya kalau sambil nyetrika, dia bilang, sudah saya pasti menghabiskan khotbah Pak Yusa 2 khotbah. Setrikaan saya selesai. Di gereja lain di Semarang dikatakan, saya mendengarkan khotbah Pak Yusa yang satu ini sudah 10 kali, dia bilang. Ya.
diulang sudah 10 kali. Artinya walaupun tidak banyak, bahwa khotbah-khotbah yang di YouTube itu yang membuat beberapa anak kaum remaja putus asa, kecewa. Ternyata ada minimal 1-2 orang diberkati dan diubahkan. Bukankah itu lebih dari cukup? Teguhkan. Bayangkan kalau dulu ketika masih sedikit dan kata-kata, sudahlah berhenti aja Pak Yusa. Ya sudahlah daripada capek. Kalau saya jawab gitu kan selesai sudah. Tetapi lihat di sini. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Sabar tidak ada hasil. Meneguhkan hati berarti itu sudah hancur-hancuran. Ya, itu sudah hancur-hancuran. Saya tidak tahu masalah kita semua yang ada di sini. Tetapi saya percaya kalaupun ada yang sudah hancur-hancuran, mari firman ini biarlah menguatkan kita semua dan berbicara secara langsung kepada kita, sabar. Kalau masih belum cukup, teguhkan hatimu lagi. Bagaimana meneguhkan hati? Cari Tuhan. Cari Tuhan. Mendekat kepada Tuhan. Rasul Petrus mengatakan di dalam Kisah Para Rasul, bahwa kita harus mencari Tuhan, siapa tahu kita bisa menjamah Dia. Dan dalam hadiratnya kita akan diubahkan, kita akan dikuatkan. Ya. Saya percaya bahwa hari ini merupakan keruntuhan benteng-benteng, robohnya kubu-kubu. Saya percaya itu yang terjadi. Walaupun saya tidak menyampaikannya, belum pernah menyampaikannya. Kalau mau jujur, selama 3 bulan saya berdoa iya. Tetapi secara jujur, manusia roh saya sepertinya tertekan. Sehingga seringkali doa iya, dibangunkan Tuhan iya. Tetapi juga sering ketiduran. Tetapi beberapa hari ini bahkan minggu ini saya selalu mengatakan supaya benteng-benteng itu runtuh, kubu-kubu itu roboh. Dan beberapa hari ini hadirat Tuhan begitu luar biasanya. Ketika malaikat tadi mengatakan, aku akan memimpin kau. Saya dalam roh mengatakan, aku jarang berpuasa. Ingat, jangan jadikan ini alasan tidak berpuasa. Tetapi malaikat itu mengatakan, aku yang akan menerobos. Percaya kepadaku, jangan mengandalkan puasamu. Dan saya langsung ingat, Jumat ditunggu pelepasan di Banyuwangi. Nanti minggu depannya lagi di Surabaya saya juga diminta untuk menyampaikan tentang mematahkan kutu. Itu pasti pelepasan juga. Ya. Minggu depannya lagi pelayanan lagi ke Probolinggo. Minggu depannya lagi di gereja GPPS Sawahan. Saya bayangkan itu 2 tempat itu tempat yang sukar untuk diterobos. Berarti sungguh-sungguh harus mengandalkan pelayanan dari Tuhan dan malaikat sendiri. Bukan karena kita sudah mempersiapkan diri. Ingat, jangan salah tangkap pesan saya, kata Pak Yusa tidak perlu persiapan. Bukan ya. Kita sudah berusaha maksimal, tetapi kalau mau jujur, semaksimal apapun usaha kita tahu, tidak sempurna. Jangan ketidaksempurnaan ini membuat kita patah semangat. Dalam ketidaksempurnaan ini kita harus mengatakan juga, aku sudah maksimal, selanjutnya Tuhan saja yang menyempurnakan. Ya. Kedepannya akan banyak hal-hal baru Tuhan akan kerjakan. Ya. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Jangan bermain-main untuk hal yang satu ini.
Kita tidak tahu perubahan demi perubahan yang akan segera terjadi. Saya kembali mengingatkan, ingat dengan dihadirkannya teknologi AI, ya kita tidak tahu loh apa yang akan terjadi. Akan begitu cepatnya nanti. Peperangan kan sudah juga, ya rudal-rudal kan sudah bukan peperangan orang lagi kan. Ya. Jadi hati-hati ke depannya. Ayat 9, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Bahwa ketika kita mengalami penderitaan, tadi dikatakan sabar karena Tuhan pasti datang. Teguhkan hatimu, walaupun keadaanmu sudah hancur-hancuran, ayo teguhkan hatimu. Dan yang ketiga sekarang, dalam menghadapi penderitaan itu yang tidak habis-habisnya, bahkan bertambah-tambah, bahkan tidak tahu alasannya kenapa, jangan bersungut-sungut. Wow. Jangan bersungut-sungut. Bersukacitalah senantiasa. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan bersungut-sungut. Karena ketika kita mengalami penderitaan yang agak panjang atau agak berat, mudah sekali kita itu bersungut-sungut. Apalagi kalau membandingkan, aku sudah berusaha hidup kudus, tetapi kok orang yang justru hidup dalam dosa kok lebih senang, lebih berhasil daripada aku. Aku sudah ke gereja seminggu 3 kali, tidak pernah absen. Kok malah yang lebih diberkati, yang sebulan datangnya hanya 2 kali. Nah, jangan bersungut-sungut. Jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Biarlah fokus kita hanya kepada Tuhan saja. Jangan kepada orang lain. Ya. Karena setiap masalah yang kita alami, Tuhan tahu kok kekuatan kita. Setiap orang kekuatannya tidak sama. Oleh karena itu masalah-masalahnya juga tidak sama. Ya. Kita kan tidak bisa katakan kepada anak kita yang masih kelas 1, wah iya kamu enak dapat 10 orang gampang, hanya 1 tambah 1. Ya. Loh iya kata kita gampang kan. Ya. Jadi jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Engkau akan kecewa, engkau juga bisa sombong. Ya. Kadang kita diberkati dan kita mengatakan kepada orang yang sedang mengalami masalah, kamu sih banyak dosa, kamu sih dablek, ya kan? Jangan, karena di sini saudara-saudara janganlah kamu bersungut-sungut. Kemudian yang kedua, jangan saling mempersalahkan. Kalau kita lagi seneng, jangan menyalahkan orang yang lagi menderita. Ya. Bahkan seandainya pun mata rohani kita jelas, ini karena dosa. Jangan. Ya. Ada orang-orang itu begitu, walaupun memang benar. Ya, walaupun memang benar. Kadang doakan orang sakit, Tuhan katakan aku segera panggil orang. Kemudian, wes sudah ada usah doa percuma, pasti mati. Lu tidak boleh seperti itu. Kalau saya tahu orang itu pasti mati, ya, doa saya akan berubah. Ya. Doa saya akan katakan Tuhan kehendakmu yang terbaik terjadi. Jadi Anda ingat ya, kalau saya sudah doa seperti itu berarti saya sudah tidak ada iman untuk kesembuhan. Saya sudah tahu ini pasti dipanggil Tuhan. Ya. Tapi saya tidak akan katakan kepada keluarganya bahwa ini akan dipanggil Tuhan. Saya akan katakan kehendak Tuhan saja yang terjadi. Ya. Jadi hati-hati dalam berbicara. Hati-hati di dalam memberikan vonis. Ya. Saudara-saudara janganlah kamu bersungut-sungut. Ya. Walaupun tidak mudah. Jangan bersungut-sungut. Ya.
Jangan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. No. Karena ketika kita menyalahkan orang lain, maka berarti kita juga akan disalahkan oleh Tuhan. Ya. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Nah, sekarang ini hakim sedang berdiri di ambang pintu. Belum duduk di tempat penghakimannya. Tetapi kan sudah dekat, berarti kan sudah di satu ruangan. Anggaplah di sini sekarang sudah satu zaman ini sudah. Ya, sudah satu zaman. Ya. Artinya kan kita harus hati-hati. Bisa bayangkan hakim sudah berdiri di ambang pintu? Itu yang ada di ruangan itu pasti berdiri semua kan? Nggak bisa santai, sudah berdiri sampai hakim itu masuk. Artinya bukankah ini waktunya kita berjaga-jaga? Ini waktunya kita bersiap-siap. Ini waktunya kita waspada. Ini waktunya kita juga sikap kita harus memberikan penghormatan kepada hakim itu yang akan segera menyidangkan perkara. Tetapi heran ketika kita sudah masuk ke dalam zaman yang seperti ini. Saya kembali mau ingatkan, heran ya, banyak orang Kristen justru mengalami kelemahan, justru mengalami ketidakpedulian. Kenapa? Karena terjadi penyesatan. Ingat, meterai pertama adalah penyesatan kuda putih. Tetapi kuda putih itu hanya memegang anak panah, tidak ada busurnya. Ya. Hati-hati, ini penyesatan. Kemudian yang pasti penunggang kuda putih hanya punya satu mahkota. Sedangkan Yesus itu memakai banyak mahkota. Yesus mengatakan tentang akhir zaman. Tanda-tandanya apa? Pertama kali Yesus katakan penyesatan. Sekarang pun kita melihat banyak penyesatan. Banyak penyesatan. Ada pengajaran lagi yang saya lihat. Lucu-lucu, enak tapi didengar. Ya. Kita tidak boleh mengandalkan penyediaan Tuhan. Tetapi kita hanya mengandalkan kesetiaan Tuhan. Kelihatannya kan enak kan permainan kata. Padahal apa salahnya? Namanya Jehovah Jireh. Itu sudah namanya kok. Kenapa kita tidak boleh mengandalkan penyediaan Tuhan? Aneh-aneh. Ya. Aneh-aneh pengajaran-pengajaran sekarang. Bulan Februari kita sudah memasuki bulan Februari. Siapkan buah sulungmu. Artinya gaji bulan Januari harus dipersembahkan semuanya loh. Ini mainnya sekarang bukan perpuluhan. Buah sulung. Wah. Sidang jemaat, banyak penyesatan. Saya mau katakan, ini penyesatan. Iya, penyesatan. Ya. Tuhan tidak marah kepada orang berdosa. Tuhan hanya marah kepada dosa. Loh, kalau orang berbuat dosa bagaimana? Ya. Jadi banyak permainan kata, Ya. Hati-hati. Memang ini waktunya karena meterai pertama itu berbicara penyesatan. Tanda pertama yang Yesus berikan kepada para murid tentang kedatangannya adalah penyesatan. Oleh karena itu paling mudah kita itu lepas dari penyesatan adalah punya pembacaan perenungan firman Tuhan sendiri setiap hari. Ya, seperti yang saya katakan tanpa bosan saya katakan. Untuk belajar membedakan uang asli dan uang palsu, kita tidak bisa hanya mempelajari memegang uang palsu, berbagai macam uang palsu. Tidak. Cukup Anda belajar tentang dan memegang uang asli terus-menerus. Ketika kau memegang uang palsu, engkau akan tahu. Ya. Kalau kita tidak punya pembacaan firman Tuhan, tidak biasa bergaul dengan Tuhan. Ketika orang mengajarkan hal yang sesat,
Ketika orang mengatakan Tuhan berbicara pada saya, kita akan bisa disesatkan. Ya. Jadi hati-hati, paling sederhana, ayo miliki waktu saat teduh dengan Tuhan. Baca firman, ketika Anda terbiasa dengan firman ini, kemudian ada firman yang berbeda, kan firman ini ada rohnya kan. Anda tahu, enggak ini salah. Ini salah, sekalipun enak untuk didengar, tetapi ini salah. Kita tahu membedakannya. Ya. Saya ini diperkenalkan oleh yang undang-undang di Banyuwangi. Om, ada teman saya, Om juga Om dari Banjarmasin mengalami masalah-masalah ini. Mau telepon, oh ya. Dan yang dari Banjarmasin katakan, saya mendengar dari teman saya Pak Yusa ini punya karunia bisa mengetahui masa depan, bisa melihat ini. Saya katakan saya tidak bisa kalau Tuhan tidak tunjukkan, itu tidak selalu. Itu tidak selalu. Tetapi Anda lihat bahwa seandainya saya menyampaikan hal yang bukan dari Tuhan pun dan saya mengaku ini dari Tuhan kepada orang yang tidak terbiasa dengan Tuhan, bukankah saya gampang untuk menipunya? Dan ini yang terjadi di zaman sekarang ini di banyak gereja. Tuhan berkata, Tuhan memberikan firman pada saya. Lucu, Tuhan memberikan firman pada saya untuk disampaikan. Tetapi pembahasannya, ini kan sudah beberapa hamba Tuhan nyampaikan firman yang sama. Ini kan contekan. Kalau dari Tuhan kok contekan? Ya. Jadi hati-hati, ini akhir zaman. Sungguh hati-hati, ini akhir zaman. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Wow, berarti sudah di satu ruangan. Ya, sudah di satu ruangan. Para pengunjung sudah berdiri dan memberikan sikap hormat karena hakim akan masuk. Ya. Dan inilah zaman kita sekarang. Ya. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Nah, yang ini yang harus kita perhatikan. Penderitaan kita itu datang dari apa? Di sini, saudara-saudara, turutilah teladan, penderitaan, dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Artinya, nabi ini kalau tidak taat kepada Tuhan untuk menyampaikan berita yang dari Tuhan, mereka tidak akan dianiaya loh. Ya. Mereka dianiaya. Mereka dianiaya, mereka mengalami penderitaan para nabi ini karena mereka mentaati Tuhan untuk menyampaikan sesuatu yang bersifat menegur. Rasul Petrus dalam suratannya mengatakan, kamu harus menderita karena berbuat baik, bukan karena kesalahan, bukan karena dosa. Kalau kamu melakukan firman Tuhan, pasti ada orang tidak senang. Dan setiap kita sudah mendapatkan amanat agung. Beritakan Injil ke segala makhluk. Setiap kita menyebut Yesus, maka alam roh itu goncang. Bahwa hanya nama Yesus satu-satunya yang dibenci oleh roh jahat, oleh orang-orang yang dipengaruhi roh jahat. Karena hanya satu Tuhan yang pernah menginjak kepala ular itu. Tidak ada Allah yang lain yang pernah menginjak kepala ular itu. Tidak ada. Seandainya ada banyak Allah, saya mau katakan, hanya Yesus yang pernah menginjak kepala ular itu. Oleh karena itu, setiap orang yang memberitakan Yesus akan mendapatkan penentangan, akan mendapatkan penderitaan. Tetapi Petrus sudah ingatkan, kalau itu terjadi, berbahagialah, bersukacitalah. Karena artinya roh kemuliaan,
Roh Kudus itu ada di dalammu dan menyertai engkau. Engkau pasti menderita. Justru orang-orang yang tidak pernah mengalami penderitaan patut diragukan imannya. Posisinya ini ada di mana? Blok barat atau blok timur atau non-blok, ya kan? Orang yang tidak pernah mengalami penderitaan berarti abu-abu. Tetapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, pasti menderita. Tetapi tenang, penghiburan kita adalah Tuhan pun ikut menderita bersama kita. Ya. Kan kalau berdua itu enak kan? Menderita masih saling menguatkan, saling menghibur. Anda bisa bayangkan, Anda pernah lihat Scooby-Doo kan sama-sama takut ketika setannya muncul. Itu manusia dan anjing itu bisa saling berpelukan. Ya. Dan itu kan saling menguatkan sebetulnya, walaupun sama-sama takut kan saling menguatkan. Ya. Bayangkan kalau sendirian, kencing sendirian itu kan tidak lucu. Kalau sama-sama terkencing-kencing kan bisa ketawa. Kencing, kamu juga. Nah jadinya ketakutan berubah jadi ketawa juga. Ya. Nah, saudara-saudara turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sabar. Sabar. Butuh kesabaran loh. Kita melakukan hal yang baik tapi dapat respon yang tidak baik. Bukankah para nabi ini menyampaikan firman Tuhan, pesan Tuhan, teguran Tuhan supaya umat yang mendengarkan itu bertobat dan tidak jadi dihukum oleh Tuhan. Tetapi ternyata mereka tidak mendengarkan, malah mereka menghukum nabi yang menyampaikan pesan ini. Oleh karena itu dikatakan nabi itu menderita dan nabi itu juga sabar menghadapi itu semua. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa mereka sedang menjalankan perintah Tuhan. Tidak masalah menghadapi hal seperti ini. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Loh, kan mereka menderita. Mereka bahkan banyak yang mati. Tetapi dikatakan, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Berarti sudut pandang dunia dan surga sungguh-sungguh berbeda. Yang disebut keberhasilan oleh dunia adalah ketika kita mengalami peningkatan dalam apapun juga. Tetapi Anda ingat, saya pernah menyampaikan tentang Yesaya. Yesaya pasal 6 dikatakan pergi beritakan, tetapi orang yang mendengar, mereka punya telinga tetapi tidak akan mendengar. Mereka punya mata tetapi tidak akan melihat, mereka tidak akan meresponi. Kemudian Yesaya mengatakan, Tuhan sampai kapan aku menyampaikan firman-Mu? Dan Tuhan katakan sampai tidak ada yang mendengar. Loh, ini kan berarti kegagalan dalam pelayanan. Tetapi dari pihak Tuhan, sudut pandang Tuhan. Yang penting adalah engkau taat. Bukan soal mengalami peningkatan. Kalau kita lihat tentang tokoh-tokoh iman di dalam kitab Ibrani pasal 11. Anda akan melihat ada yang mengalami mujizat. Ada yang mengalami kemenangan. Ada yang mengalami kesembuhan. Tetapi ada juga yang dianiaya. Ada yang miskin, ada yang mengalami kekayaan, ada yang miskin sampai tinggal di gua-gua, dikejar-kejar. Ada yang mendapatkan jawaban dari iman mereka, penggenapan. Ada dikatakan di dalam kitab Ibrani pasal 11 juga, sampai mati pun mereka tidak dapat apa yang mereka imani. Mereka hanya melihat di dalam alam roh bahwa apa yang mereka imani itu melambai-lambai katanya. Tetapi di alam dunia mereka tidak mendapatkan itu. Jadi artinya, ingat benar di hadapan Tuhan. Dari sudut pandang Tuhan bisa berbeda loh. Dengan sudut pandang dunia. Keberhasilan di hadapan Tuhan dan di hadapan dunia bisa berbeda. Bagi Tuhan
yang penting taat. Bagi kita pun, prinsip kita, yang penting kita taat, Tuhan dipermuliakan. Tidak masalah apapun yang aku alami, apapun yang terjadi. Tidak masalah, yang penting aku taat dan Tuhan dipermuliakan. Itu aja iman. Ya. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, padahal banyak yang menderita, bahkan mati dalam penganiayaan, ya, dalam siksaan. Kenapa mereka disebut berbahagia? Yaitu mereka yang telah bertekun. Bertekun apa? Dalam menderita. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Bagi Ayub, puji Tuhan, dia mendapatkan 2 kali ganda dari apa yang hilang. Ya, pada akhirnya dikatakan. Dan itu juga menjadi penutup dari cerita Ayub. Tapi kita kan beda. Karena akhir kita bukan di dunia ini. Kita berbicara tentang akhir dan Tuhan berbicara tentang akhir kita di surga nanti. Yaitu kita mendapatkan mahkota. Kita mendengar, hai hambaku yang setia dan yang benar. Itu akhirnya. Sebelum kata-kata itu disampaikan kepada kita, hai hambaku yang setia dan benar, belum akhir. Belum akhir. Jadi jangan putus asa. Jangan berhenti di tengah jalan. Jangan puas sekarang. Karena belum akhir. Nanti ketika engkau mendengar, ketika Yesus datang kedua kalinya, dan kita mendengar, hai hambaku yang setia dan benar, dan kita mendapatkan mahkota kehidupan, mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan. Itu apa katanya Tuhan? Yang penting kita dapat mahkota, katanya yang penting tidak gundul. Ya kan? Itu baru akhir. Jadi jangan ada yang menghakimi selama kita masih hidup. Ya. Karena belum tentu sebulan, 2 bulan lagi kita masih tetap sama seperti sekarang. Orang yang kita rendahkan masih tetap lebih rendah dari kita, belum tentu. Ya. Belajar rendah hati, biarlah fokus kita kepada Tuhan. Tetapi malam hari ini kita belajar, ayo sabar, teguhkan hati. Tuhan sudah dekat, ya. Jangan bersungut-sungut, jangan bersungut-sungut, terus bertekun sampai akhir. Mungkin ada yang putus asa, biarlah persekutuan kita dalam perjamuan kudus dengan Tuhan Yesus akan menguatkan iman kita kembali. Bahwa di dalam persekutuan dengan tubuh darah Yesus ini, ingat bukan sekedar liturgi, ada janji ketika kita mengkoreksi diri kita mempersiapkan diri kita. Maka kitab Korintus mengatakan, yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan. Kita tidak akan mati di tengah jalan, kita akan sampai pada penggenapan umur yang ditetapkan oleh Tuhan. Itu janji perjamuan kudus bagi setiap yang melakukan perjamuan kudus dengan sikap hati yang benar. Engkau akan mengalami kesembuhan, engkau akan mengalami kekuatan, engkau akan mengalami penggenapan umurmu. Tidak akan mati sebelum rencana Tuhan selesai dalam hidup kita. Mari kita menundukkan kepala.